Hari ini kita akan kembali membahas lanjutan dari video sebelumnya mengenai penelitian ilmiah. Kalau kemarin kita sudah membahas secara singkat mengenai definisi penelitian ilmiah, tujuannya, terus apa saja yang harus kita tulis di bab 1, bab 2, dan bab 3, maka hari ini kita akan membahas tentang yang biasanya kita tulis di dalam bab 4, metodologi penelitian. Pada metodologi penelitian, biasanya yang akan pertama kali kita jabarkan adalah mengenai jenis penelitian, desain penelitian. Nah, biasanya kalian suka masih bingung tentang bagaimana cara memilih jenis penelitian atau desain penelitian yang sesuai dengan penelitian ilmiah kalian. Secara garis besar, penelitian terbagi menjadi dua jenis, yaitu penelitian kualitatif dan kuantitatif. Berikut adalah perbedaan antara penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Subjek penelitian pada penelitian kualitatif disebut dengan narasumber, sedangkan pada penelitian kuantitatif disebut dengan responden. Kualitas dari penelitian kualitatif tidak ditentukan dari banyaknya narasumber yang ikut dalam penelitian, tapi seberapa dalam peneliti bisa menggali informasi spesifik terkait hal-hal kompleks yang tidak bisa diukur dengan angka. Sedangkan pada penelitian kuantitatif, kualitas penelitiannya sangat tergantung pada banyaknya responden. Dan tujuan dari penelitian kuantitatif adalah menggali informasi yang dapat diukur dengan satuan angka-angka. Dalam dunia kedokteran gigi, yang sering kita gunakan untuk penelitian adalah penelitian kuantitatif. Oleh sebab itu, penelitian kuantitatif akan saya jelaskan lebih lanjut. Penelitian kuantitatif terbagi menjadi dua, yaitu penelitian deskriptif dan penelitian analitik atau eksplanatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan satu variabel. Ingat, tujuannya hanya untuk menggambarkan atau mendeskripsikan. Sedangkan penelitian analitik adalah penelitian yang ingin membuktikan adanya hubungan atau sebab akibat antara variabel-variabel yang kamu teliti. Sampai sini paham? Saya coba ulangi ya. Jadi, jenis penelitian secara garis besar terbagi menjadi dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Penelitian kuantitatif terbagi lagi menjadi dua, yaitu penelitian deskriptif dan penelitian analitik atau eksplanatif. Penelitian analitik terbagi menjadi dua, yaitu penelitian analitik observasional dan analitik yang eksperimental. Penelitian analitik observasional adalah penelitian analitik yang hanya melihat atau mengobservasi dari fenomena yang ada atau sampel yang kamu teliti. Sedangkan penelitian analitik yang eksperimental, bedanya adalah kalian di sana memberikan perlakuan terhadap sampel yang kalian teliti. Jadi, tidak hanya dilihat atau diamati, tapi diberi perlakuan.
Dapat dilihat pada contoh penelitian analitik observasional, tingkat pengetahuan ibu dan juga tingkat keparahan karies gigi pada balita dapat langsung diukur tanpa memberikan perlakuan terlebih dulu. Berbeda dengan jenis penelitian analitik eksperimental, terlihat pada contoh adanya perlakuan yaitu berkumur dengan teh hijau. Data penurunan plak indeks dapat diketahui setelah sampel berkumur dengan teh hijau. Desain dari penelitian analitik observasional yang sering kita gunakan biasanya berdasarkan dari dimensi waktu. Jadi ada 3 desain. Yang pertama adalah cohort, cross-sectional, dan case control. Penelitian cohort sering disebut dengan penelitian prospektif. Contohnya adalah penelitian dengan memberikan obat X, maka efek samping dari pemberian obat X akan dipantau atau diteliti dilihat dalam jangka waktu 1 sampai beberapa tahun ke depan. Apakah obat tersebut akan memberikan efek-efek samping pada jangka panjang? Penelitian dengan desain case control adalah kebalikan dari desain cohort, sering disebut dengan retrospektif. Penelitian ini melakukan penelitian dengan mundur ke belakang beberapa tahun. Contohnya, ada satu penyakit X, maka penyakit tersebut akan diteliti mundur beberapa tahun ke belakang untuk dilihat ada faktor-faktor apa saja yang dalam jangka panjang dapat menyebabkan penyakit tersebut. Penelitian cross-seksional tidak melihat ke depan ataupun ke belakang. Data yang diambil hanya pada saat penelitian itu dilakukan. Masih kuat kan buat penjelasan selanjutnya? Jenis penelitian eksperimental itu ada 3, yaitu pre-eksperimental, true eksperimental, quasi eksperimental. Oke, itu tadi adalah penjelasan mengenai jenis-jenis penelitian. Saya harap kalian udah nggak bingung lagi ya.